Selamat malam Pak Petrus, perkenalkan nama saya Willy dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelas 004. Di sini saya akan menjelaskan resume pengantar teknologi informasi yang ditulis Bapak Dr. Andes Safrizal ST MM MKom. Pada materi pembahasan bab 1, perusahaan berbasis IT dalam perekonomian digital, terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada perekonomian digital, perekonomian baru versus perekonomian lama, kemudian tekanan bisnis, respon organisasi. Apa sih perekonomian digital? Perekonomian digital, digital economy, merupakan perekonomian yang didasarkan pada teknologi digital, termasuk jaringan komunikasi digital, internet, intranet, value added network private atau FAN, dan externet, komputer, peranti lunak, serta berbagai teknologi lainnya. Jadi, perekonomian digital itu dasarnya adalah teknologi, yang dimana digital sebagai kunci dalam proses produksinya. Apa sih? Sekarang apa-apa harus digital, itu tuh banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, informasinya lebih banyak, jadi tinggal kita search di website ataupun di Google, sekarang semua informasi langsung datang. Kemudian yang kedua ada hemat banget sekarang adanya perekonomian digital itu. Apa-apa tinggal bisa pesen, terus kemudian kita tinggal klik-klik, semuanya bisa diselesaikan dengan gampang banget. Kemudian ada rangkaian kegiatan ekonominya bisa dipersingkat. Nah, itu jadi ekonominya tuh bisa lebih singkat. Yang awalnya dulu kalau apa-apa harus serba manual, sekarang bisa dipersingkat dengan digital seperti HP dan ataupun elektronik yang lainnya. Kemudian bebas hambatan. Jadi ekonomi digital itu lebih atau kita lihat di sini karena didasarkan pada teknologi, yang apa-apa itu harus menggunakan teknologi, jadi hambatannya itu lebih sedikit gitu. Kayak contohnya kalau dulu ada perusahaan baru akan kalah sama perusahaan lama karena perusahaan lama sudah lebih terkenal. Tapi sekarang karena adanya ekonomi digital, perusahaan lama bisa kalah karena kalah inovasi teknologi dengan oleh perusahaan baru. Begitupun juga sebaliknya. Jadi lebih desainnya lebih ketat gitu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Perekonomian baru versus perekonomian lama. Nah, kita tadi udah membahas ya persaingan-persaingannya. Kita lanjut, apa sih versus dari perekonomian baru dan perekonomian lama? Kita fokus ke perekonomian lama dulu. Perekonomian lama itu masih dilakukan secara manual, terus dilakukan secara langsung dan harus ada pada tempat yang sama. Ya, dulu ketika kita ingin memberi barang ataupun sesuatu, kita harus datang langsung ke pasar ataupun ke toko, dan kita harus bertransaksi langsung di tempat itu dengan secara tunai gitu kan. Misalnya sekarang itu yang dulu banget. Kemudian sekarang ada perekonomian baru. Nah, kita harus fokus pada perekonomian baru, yaitu membeli buku atau barang secara online atau mendaftar kuliah melalui web. Kenapa? Sekarang beli apa-apa bisa secara online. Kita tinggal buka platform seperti Shopee, Tokopedia, ataupun sekarang ada TikTok ya, yang ex Tokopedia. Jadi kita nonton TikTok bisa langsung beli baju sekalian ataupun beli barang-barang atau beli buku. Kemudian mendaftar kuliah melalui web. Sekarang banyak sekali universitas-universitas, bahkan perusahaan-perusahaan yang membuat websitenya sedemikian rupa sehingga memudahkan kita buat lebih tahu tentang universitas tersebut. Contohnya Universitas Pamulang ya, yang memberikan kita fasilitas web, yang dimana kita reguler CS itu bisa mendaftar kuliah tanpa harus datang ke sana. Itu sangat menguntungkan sekali gitu bagi kita yang saat sedang kesibukan kerja. Kita bisa daftar kuliah dengan tidak perlu hadir langsung ke kampus tersebut. Jadi perekonomian baru ini kayak saya jelaskan tadi lebih singkat gitu, waktunya lebih cepat. Jadi bisa langsung tanpa kita harus ke sana. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya. Tekanan bisnis, respon organisasi. Jadi tekanan bisnis itu ada 3 fokusnya, yaitu tekanan pasar, tekanan teknologi, dan tekanan sosial. Apa sih tekanan bisnis? Nah, yang pertama kita bahas tekanan pasar. Tekanan pasar itu perekonomian global dan persaingannya ketat. Jadi sekarang karena
digitalisasi, jadi kita search apapun cari apapun dari seluruh dunia pun bisa kita tahu dengan cara search melalui Google ataupun platform yang lainnya, yaitu melihat kecenderungan konsumen yang mengandalkan aplikasi digital. Jadi bisnis sekarang kayak saya kasih tahu di awal materi tadi, kalau perusahaan lama akan kalah dengan perusahaan baru saat ini karena adanya kecenderungan konsumen yang suka menggunakan aplikasi atau menggunakan gadgetnya untuk membelanja sesuatu, itu bisa langsung klik-klik, sedangkan perusahaan yang tidak mempunyai fasilitas itu atau aplikasi itu maka akan kalah saing atau pasarnya. Kemudian ada tekanan teknologi, inovasi teknologi dan kelebihan informasi. Jadi suatu bisnis itu bisa berkembang pesat ataupun lebih bagus ketika bisnis tersebut memiliki inovasi teknologi seperti websitenya ataupun sosial media. Jadi sebagai kita generasi Gen Z ini bisa melihat sosial media, kita di sini ada cafe nih, ataupun di sini ada baju bagus nih, dia post di sosial media ataupun TikTok ataupun segala macam. Kemudian ada tekanan sosial. Tekanan sosial itu tanggung jawab sosial, itu berdampak pada kinerja sebagai pelaku bisnis dan dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana suatu perusahaan atau bisnis tersebut menyikapinya. Oke, kita lanjut. Pada respon organisasi. Respon organisasi sendiri terbagi dalam 7 bagian. Yang pertama itu ada sistem strategis, yaitu meningkatkan pangsa pasar. Jadi dengan adanya digitalisasi kita bisa dapat informasi dan kita bisa melihat di mana sih tempat strategis untuk meningkatkan pangsa pasar ini. Atau itu sekarang karena banyak orang menggunakan TikTok, jadi kita bisa jualan di TikTok Shop nih, pakai keranjang kuning atau sebagainya. Kemudian fokus pada pelanggan atau pelayanan maksimal, bagaimana pelanggan bisa merasakan pembelian pertama, pembelian kedua itu sama, konsisten pelayanannya. Kemudian perbaikan kelanjutan upgrade, atau di sini saya sebut upgrade, atau ada upgrade dari sebuah platform yang kita buat di website ataupun platform-platform lainnya. Kemudian merestrukturasi proses bisnis atau rekayasa bisnis. Kemudian ada penyesuaian sesuai pesanan dan masal, itu strateginya gimana kita harus sesuaikan. Kemudian ada aliansi bisnis, yaitu hubungan kerjasama. Jadi misal kita bisa kolaborasi, ya kalau sekarang bilangnya collab, ataupun ketika seorang punya bisnis sepatu kita bisa collab dengan misalkan anime ataupun artis-artis begitu ya, jadi lebih dikenal gitu. Kemudian ada e-business dan e-commerce, yaitu bisnis secara elektronik, yaitu seperti kita menaruh bisnis kita di platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya begitu ya. Kemudian fokus yang dituju. Jadi setelah penjelasan tadi ada fokus yang harus dituju, yaitu ekonomian digital, yaitu penerapan ekonomi digitalnya bisnis e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak ataupun platform-platform lainnya. Kemudian ada perusahaan fintech atau financial teknologi seperti GoPay dan OVO, yang sekarang kita tahu ya, kita sekarang bayar nggak perlu pakai tunai, bisa pakai QRIS, itu kan sangat menguntungkan sekali gitu kan, lebih gampang gitu, tidak rawan hilang untuk uang tunainya. Kemudian apa sih manfaat ekonomi digital itu bagi kemakmuran negara? Pertama itu lapangan pekerjaannya lebih luas, mendukung transaksi dalam skala global, memperkuat ketahanan bisnis dan perekonomian. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kurang kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Petrus. Saya pamit undur diri. Selamat malam.